Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia yang beranggotakan saya Muhammad Ibrahim Nuril Anwar, Siska Ainur Rohmah, dan Erica Pramisti Regita Cahyani. Dari kami, selamat menyaksikan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan salah satu dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia juga merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya tanpa diberikan oleh masyarakat maupun dari kebaikan negara. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke-13 di Inggris. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu 1. Magna Carta Liberium Inggris tahun 1215. Inggris memberikan jaminan sebagai bentuk balas budi kepada para bangsawan yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Revolusi Amerika. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun 1776, Amerika memberikan sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan hak asasi manusia ke dalam perundang-undangan negara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pasang surut perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejak berdirinya Republik ini yang dikuasai oleh beberapa rezim, mulai rezim Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kuatnya pengaruh perkembangan hak asasi manusia di dunia internasional mendapat respon positif dari penyelenggara negara di Indonesia. Ketika pada tahun 1998, MPR menetapkan ketetapan nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tujuan hak asasi manusia. Pada dasarnya, tujuan adanya hak asasi manusia adalah untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, serta menjamin tindakan yang dilandaskan kesadaran tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Hukum hak asasi manusia di Indonesia. Para ahli menyatakan bahwa hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dan falsafah bangsa. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi. Contohnya, hak kebebasan mengeluarkan pendapat serta memilih dan aktif di organisasi. 2. Hak asasi politik. Contohnya, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan dan hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 3. Hak asasi hukum. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta mendapat layanan dan perlindungan hukum. 4. Hak asasi ekonomi. Contohnya, hak asasi melakukan transaksi jual beli dan hak memiliki sesuatu. 5. Hak asasi peradilan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di peradilan. 6.
hak asasi sosial budaya, contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Lembaga hak asasi manusia di Indonesia. Banyak lembaga hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Komnas HAM. Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, maka didirikanlah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lebih sering dikenal dengan Komnas HAM. Komisi ini terbentuk pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 sebagai respon atas tuntutan masyarakat dan dunia internasional. Yang kedua, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau lebih sering dikenal dengan KPAI. Dan lembaga-lembaga hak asasi manusia yang lainnya. Instrumen hak asasi manusia. Sebagai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, maka dibentuklah instrumen hak asasi manusia dalam bentuk perundang-undangan nasional. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat. 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Serta yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Partisipasi dan peran masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia. Partisipasi dan peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hak asasi manusia. Tanpa partisipasi masyarakat, maka penegakan hak asasi manusia akan sia-sia. Partisipasi dan peran masyarakat itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peran itu dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya, atau lembaga masyarakat lainnya. Semua elemen tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.